Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 sebelumnya. Sebelum kita mulai belajar, Ustadz akan memperkenalkan diri, yaitu nama Ustadz Arifin. Ustadz Arifin, kepanjangannya Rahmat Arifin. Ya. Di kelas 7 kalian belum pernah Ustadz ajar ya dalam kelas ya. Maka dari itu di kelas 8 kalian belajarnya dengan Ustadz. Panggil aja Ustadz dengan sebutan Ustadz Arifin, juga boleh dengan sebutan Ustadz Rahmat. Terserah kalian mau memanggil nama Ustadz dengan sebutan apa. Yang penting yang jelas nama Ustadz, jangan nama yang lain ya. Kali ini Ustadz akan memberikan pelajaran mengenai apa itu teks berita ya. Bentar, Ustadz mengambil penghapus terlebih dahulu ya. Apa sih berita? Kalian sebelumnya sudah pernah menonton ya, menonton di televisi bagaimana di TV itu ada sebuah acara berita, baik di Indosiar, kemudian di Trans 7 dan lain sebagainya. Itu nama berita secara langsung ya. Jadi berita itu dibagi menjadi dua. Ada secara tertulis ya. Secara lisan itu berarti secara langsung, melewati seseorang yang berbicara secara langsung. Melalui apa? Boleh melalui siaran televisi, siaran radio, dan lain sebagainya. Jadi berita itu bisa disiarkan melalui secara lisan, secara tertulis. Kalau tertulis dia menggunakan media apa? Seperti apa? Media koran dan sebagainya. Yang penting bentuknya ditulis atau diketik, itu yang namanya teks berita secara tertulis. Teks berita umumnya, nah ini umumnya itu bersifat fakta dan opini. Apa itu fakta? Fakta itu yang benar-benar terjadi. Jadi berita itu tidak boleh dibuat asal-asalan. Jadi kalian kalau misal mau membuat berita itu peristiwa yang benar-benar terjadi, bukan peristiwa yang dibuat-buat. Harus fakta, faktual dan aktual. Aktual itu berita terbaru ya. Kalau opini itu pendapat. Nah, ini pendapat. Kenapa berita itu isinya fakta dan opini? Tadi Ustadz sudah menjelaskan apa itu fakta. Sekarang kenapa bersifat opini? Opini itu pendapat seseorang. Jadi kalian kalau Ustadz suruh menulis berita yang mengandung fakta dan opini, fakta itu hal-hal yang telah terjadi dan sifatnya nyata, dan opini itu adalah pendapat. Pendapat itu artinya apa? Artinya ketika kalian akan menulis sebuah berita, maka opini atau pendapat seseorang itu sangatlah penting. Misalnya ada peristiwa kecelakaan, kalian mendapat tugas dari gurunya menulis berita dalam laka lalu lintas. Nah, opini ini gunanya apa? Opini itu pendapat seseorang. Jadi kalian mencari seseorang atau mencari saksi dari kecelakaan lalu lintas tadi. Nah, itu namanya opini. Jadi kalau kalian disuruh ustadznya atau ustazahnya di sekolah menulis teks berita yang isinya fakta dan opini, opini itu pendapat atau saksinya yang melihat kejadian laka lalu lintas tadi. Nah, nanti Ustadz tulis bagaimana cara menulis kalimat langsung dan tidak langsungnya. Jadi kalau kalimat langsung bagaimana, kalimat tidak langsung bagaimana, nanti Ustadz ajarkan. Jadi ini
pelajaran ini di awal pertemuan saja dulu, selebihnya besok lagi. Nanti kalau Ustadz kasih tahu sekarang, nanti kalau kebanyakan materinya ya. Fakta, ciri-cirinya yang pertama adalah bersifat nyata, tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh diada-ada. Yang kedua, terdapat waktu kejadian. Nah, maksudnya waktu gimana? Ada tanggalnya, ada jamnya, atau pukulnya, itu harus jelas. Kemudian tempatnya, tempatnya juga harus jelas. Kemudian sifatnya opini. Apa opini tadi? Pendapat ya. Sifat dari pendapat seseorang itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya ya, tidak bisa dibuktikan kebenarannya, maka itu disebut dengan opini. Kenapa tidak bisa dibuktikan kebenarannya? Nah, tadi kan Ustadz sudah mencontohkan ada sesuatu kecelakaan lalu lintas. Kalian tanya kepada orangnya, kapan terjadinya kecelakaan ini? Nah, misalnya begitu. Kemudian saksi tersebut berbicara, mungkin sekitar 10 menit yang lalu. Nah, di situ ada kata mungkin. Nah, di sini ada kata mungkin. Mungkin 10 menit yang lalu. Nah, mungkin itu tidak pasti ya, tidak pasti benar 10 menit, bisa juga 6 menit, 5 menit yang lalu. Nah, ini mungkin itu termasuk ciri-ciri dari opini ya, tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang kedua ada kata-kata kira-kira. Nah, hampir sama mungkin dan kira-kira. Kira-kira 10 menit yang lalu. Nah, kata-kata yang terdapat ada kata mungkin, kira-kira dan sebagainya itu disebut dengan kalimat opini. Kalau kalimat fakta bersifat nyata, kejadiannya di mana, waktunya jam berapa, kemudian tempatnya di mana, itu harus jelas. Ya. Waktu misalnya tadi 6.30 harus tepat. Tempatnya di mana? Di jalan, misalnya Jalan Jenderal Sudirman. Nah, kata-kata seperti ini bersifat fakta karena jelas keberadaannya. Nah, kemudian setelah ini ada lagi tentang apa ya? Oh ya, tentang 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? Di kelas 7 pasti kalian sudah belajar, dan di SD juga pasti kalian sudah belajar. 5W plus 1H itu adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib ketika kalian menulis berita atau menyiarkan secara langsung, kalian berbicara di depan orang, harus ada syarat 5W plus 1H. Jadi ketika kalian menulis, ketika kalian berbicara, itu harus jelas, harus ada 5W plus 1H-nya. Apa itu 5W plus 1H? Yang pertama, what ya, itu dalam bahasa Inggris apa. Apa yang diberitakan ya. Kalian mau menyampaikan berita tapi tidak tahu apa yang mau diberitakan, oh salah besar itu ya. Kemudian yang kedua itu ada why, mengapa.
Mengapa kejadian itu bisa terjadi? Nah, mengapa harus dijelaskan? Mengapa hal itu dapat terjadi? Nah, harus ada. Kemudian yang ketiga, W yang ketiga adalah when. Kapan? Kapan itu berbicara dengan waktu ya. Kapan peristiwa itu terjadi. Nah, harus ada waktunya. Tidak boleh kalian memberitakan kejadian tapi tidak tahu kapan terjadinya. Wah, hal yang sangat salah besar itu. Kemudian yang keempat adalah apa lagi? Who. Siapa? Apa siapa? Pertanyaan bagaimana? Siapa? Misalnya siapa saksi dalam peristiwa tersebut? Nah, bentar. Ya, kemudian yang kelima adalah where. Di mana? Di mana kejadian itu terjadi? Ya. Kemudian yang keenam itu adalah how. Bagaimana? Bagaimana itu menanyakan proses, ya. Bagaimana proses kejadian tersebut? Kalian tentunya tanya seperti itu kepada saksinya. Bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Proses itu bagaimana? Awal terjadinya kecelakaan itu tadi bagaimana, Kak? Apakah yang pengendara motor itu mengantuk atau bagaimana dan lain sebagainya? Itu bisa ditanya kepada saksinya. Bagaimana proses terjadinya? Ustadz ulangi, dalam teks berita itu harus dan wajib ada 5W+1H-nya dalam kalian menyampaikan berita, baik itu tertulis maupun secara lisan. Apa yang diberitakan? Sesuatu berita itu wajib kalian tulis, dan kalian harus paham apa yang harus kalian tulis atau apa yang harus kalian sampaikan. Berita apa? Kemudian yang kedua, mengapa peristiwa itu terjadi? Kemudian yang ketiga, when, kapan kejadian itu terjadi? Harus ada waktunya ya. Kemudian siapa itu boleh siapa saja ya, korbannya boleh, pelakunya boleh ya. Yang penting siapa itu yang jelas, siapa saksi dalam peristiwa tersebut misalnya. Kemudian yang kelima adalah where, di mana tempatnya ya, di mana kejadian atau peristiwa itu terjadi. Kemudian yang keenam adalah how, bagaimana proses terjadinya. Jadi kalian ceritakan itu dari awal hingga akhir. Jadi harus jelas. Sebuah berita itu tidak boleh berakhir dengan keadaan mengambang. Jadi harus memberitakan sesuatu itu harus sampai dengan selesai. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Boleh berkomentar di komentar yang sudah disediakan di YouTube ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Jadi apa tadi yang sudah Ustaz sampaikan adalah berita adalah segala sesuatu yang diberitakan. Dibagi menjadi dua, yaitu ada teks berita secara lisan dan secara tertulis. Bagaimana secara lisan dan bagaimana secara tertulis. Kemudian berita umumnya ada dua tadi, apa saja? Umumnya ya, ada fakta dan ada opini. Fakta itu harus nyata, opini itu pendapat dari orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu berita wajib berisi 5W+1H. Harus kalian hafal ini. Jadi ketika nanti kalian Ustadz suruh menulis sebuah berita, harus ada
syarat wajibnya 5W+1 hanya ya. Ya mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan pertama. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.